Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, rekan sekalian. Alhamdulillah hari ini saya bisa bergabung bersamanya dari rekan-rekan. Ini merupakan testing dan kita sedang mengecek karena hari ini saya ada jadwal mengajar di mahasiswa insya Allah nanti siang jam 2 dan materinya yang kebetulan yang akan kita sharing, kita diskusikan nanti siang jam 2 sampai jam 3 adalah materi tentang akupuntur dan imunologi. Maksudnya adalah bagaimana akupuntur dipandang dalam perspektif imunologi. Nah, kita ketahui bersama bahwa terapi akupuntur ini merupakan sebuah terapi alami, terapi yang natural, terapi yang usianya sudah sangat lama sekali, di mana jika kita merujuk pada sebuah data yang terdapat di dalam sejarah, dalam kitab Wedi Nejing, bahwa kitab akupuntur itu usianya sudah 5.000 tahun yang lalu, dan yang menarik dalam pendekatan ilmu akupuntur bukan hanya sekedar berbicara tusuk jarum, karena modulasi atau alat modulasi atau cara metode akupuntur itu bukan hanya sekedar ditusuk tapi juga disentuh, ditekan. Hal ini dibuktikan di zaman sejarah di tahun 770 hingga 221 sebelum Masehi, yaitu di zaman Chun Chiuko, di mana pada saat itu terapi akupuntur juga dilakukan dengan metodenya dengan batu ya, bambu, tulang belenggu. Makanya sekarang ada batu kio untuk apa istilahnya adalah tuina dan lain-lain. Nah, kalau dari sisi bahasa, terapi akupuntur itu berasal dari bahasa Yunani, yakni acus dan punktur. Acus itu adalah jarum, punktur itu adalah tusuk, sehingga akupuntur ini merupakan sebuah metode dengan cara ditusuk jarum ya. Hari ini disampaikan oleh beliau Profesor Kusnadi di dalam bukunya Akupuntur Indonesia, di dalam bukunya Akupuntur dalam Pendekatan Neurosensori, banyak sekali ya pendekatannya. Nah, Bapak Ibu sekalian, how does akupuntur work? Bagaimana akupuntur itu bisa bekerja di dalam membantu pemulihan? Contoh yang saya berikan ini, contohnya seperti ini ya. Jadi saya ada klien, ada mitra sehat di mana mengalami perdarahan di bola mata, dan ini kondisinya dengan riwayat pasien ini mengalami kanker. Setelah kita lakukan treatment akupuntur, apa yang terjadi? Setelah dilakukan treatment akupuntur, terjadi pemulihan yang lebih bagus ya. Dari yang terjadinya perdarahan seperti ini berubah menjadi matanya menjadi lebih sehat. Kenapa yang tadinya perdarahan, adanya peradangan, kemudian berubah matanya menjadi lebih sehat? Kenapa kok bisa menjadi lebih baik? Karena peran akupuntur itu sendiri diantaranya adalah membantu tubuh untuk memperbaiki dirinya lebih baik. Jadi regenerasi sel. Jadi dalam sistem di dalam tubuh kita itu ada yang namanya sistem perbaikan tubuh, sehingga sistem perbaikan tubuh itu bekerja dengan baik. Tapi dalam kondisi tertentu sistem ini terkadang tidak maksimal bekerjanya. Nah, peran akupuntur ini nanti bekerjanya adalah untuk mendorong agar sistem kesembuhan alami dalam tubuh kita itu menjadi lebih baik. Kemudian berikutnya, jika kita melihat secara gambar ya, kita melihat secara gambar ini kelihatan lidahnya mengalami permasalahan ya. Yang sebelah kiri sangat terlihat sekali bahwa kondisi lidah pasien ini jika kita melihat secara saksama menandakan kondisi metabolismenya tidak kurang bagus. Adanya warna kuning tebal. Di dalam perspektif akupuntur, kondisi seperti ini disebut dengan disharmoninya organ organ internak, khususnya organ liver dan organ lambung beserta organ yang hubungannya dengan organ ginjal. Ini riwayat sakitnya itu adalah riwayat sakit stroke. Setelah 3 hari penusukan akupuntur, hasilnya seperti ini lidahnya. Lebih bersih ya. Artinya yang gambar yang sebelah kanan ini merupakan gambaran lidah yang kondisinya sudah jauh lebih lebih sehat Bapak Ibu sekalian. Kita kemudian lihat lagi gambar berikutnya. Nah, ini yang estetika kecantikan. Nah, seperti ini. Yang tadinya sebelumnya jika kita melihat terdapat kantung mata ya, kita bisa melihatnya. Ini terdapat kantung mata. Kemudian setelah dilakukan treatment akupuntur, kantung matanya berubah. Yang tadinya tadi kendor ya, ini kemudian bisa menjadi lebih
kenceng, dia lebih biru. Kenapa bisa terjadi seperti ini? Karena peran akupuntur itu dia diantaranya adalah membantu di dalam proses pemulihan, Bapak Ibu sekalian. Kemudian ini ya, ini adalah gambar otak kera. Ini jika kita melihat secara saksama menunjukkan gambar ini kondisinya adalah eh, kondisinya gambar ini adalah ada 3 iskemik, 1, 2, 3. Jadi ada 3 kena serangan stroke ya, dan brainnya mengalami iskemik, ini terjadi kerusakan, ini terjadi kerusakan, ini terjadi kerusakan karena hipoksi atau kekurangan oksigen. Kemudian setelah dilakukan treatment akupuntur yang tadinya serangannya areanya adalah area iskemik 3, sekarang tinggal tinggal 1. Ini berarti ini menunjukkan bahwa adanya proses perbaikan jaringan. Dan kita ketahui bersama manakala di jaringan otak ini mengalami permasalahan, karena misalkan ini mengalami ischemic attack ya, mengalami ischemic attack, maka otomatis akan terjadi sebuah perlukaan, peradangan, kerusakan jaringan, baik yang bersifat makro maupun bersifat mikro. Maka kita bisa lihat kerusakannya seperti ini. Nah, setelah dilakukan treatment akupuntur, yang tadinya kemudian rusak, kemudian berubah menjadi lebih sehat. Yang tadinya jumlah iskemiknya atau blok rusaknya 3, sekarang tinggal cuma hanya 1. How does akupuntur work? Kenapa akupuntur bisa seperti ini? Ya, kenapa akupuntur bisa bekerja seperti ini? Karena tidak lain mekanisme kerja akupuntur adalah dia membantu tubuh untuk mencapai titik keseimbangan, dan setelah tubuh itu mencapai titik keseimbangan, maka tubuh akan menemukan caranya sendiri dalam proses menyembuhkan dirinya sendiri. Hal ini disampaikan oleh salah satu murid Kiko Matsumoto yang bernama Avi Magidov. Jadi beliau seorang kebangsaan California. Seperti itu. Nah, salah satu analogis yang berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Profesor Kosnadi, bahwa akupuntur itu adalah metode ditusuk jarum. Betul kan seperti itu gambarannya? Maka dari itu, karena ini merupakan akupuntur itu sebagai metode ditusuk jarum, berarti ada area yang ditusuk. Area apa yang ditusuk? Area yang ditusuk itu adalah disebut dengan titik akupuntur istilahnya ya. Titik akupuntur, gambarnya sudah kelihatan ya Bapak Ibu sekalian. Titik akupuntur ini merupakan adalah area yang sangat spesial ya. Ada sebuah kalimat yang menjelaskan titik akupuntur itu disebut dengan neural akupuntur unit ya. Kalau Profesor Kusnadi di dalam akupuntur dalam neuroscience menjelaskan bahwa titik akupuntur disebut dengan akupoin. Kenapa disebut dengan akupoin? Kenapa titik akupuntur itu sangat spesial? Karena titik akupuntur itu karakteristiknya itu dia merupakan area yang sangat spesial, di mana dia itu merupakan kumpulan dari jaringan limfatiknya lebih banyak, venanya lebih banyak, sistem neuronya lebih banyak ya, nervousnya lebih banyak, sehingga apa, manakala area-area ini kemudian distimulasi, maka akan memberikan sebuah reaksi terapeutik ya, dimana tadi dijelaskan yang tadinya luka dia bisa menjadi lebih sembuh. Ini yang membuat titik akupuntur itu spesial, karena titik akupuntur itu dia merupakan area yang sangat spesial, di mana titik akupuntur itu merupakan sebuah area jaringan di tubuh kita, dan jaringan di tubuh kita itu terdapat kumpulan pembuluh darah lebih banyak, limfatik lebih banyak, pembuluh saraf lebih banyak, sehingga manakala area kemudian ini distimulasi, ditekan, ditusuk, disinar, digetaran, dikasih jahe misalkan, maka akan memberikan reaksi terapeutik tersendiri. Nah, ini seperti ini ya. Ini gambarnya. Ini adalah titik-titik akupuntur. Nah, apakah titik akupuntur ada dan asli di dalam tubuh kita? Tentunya titik akupuntur itu adalah real, nyata. Hal ini disampaikan oleh beliau Profesor Kusnadi, sebagaimana Profesor Kusnadi menjelaskan bahwa titik akupuntur itu merupakan daerah di mana tempat pembuluh darah lebih banyak, saraf lebih banyak, limfatik lebih banyak. Karena saraf pembuluh darah lebih banyak, limfatik lebih banyak, kemudian neuronnya lebih banyak, pembuluh darah lebih banyak, maka titik ini sangat reaktif, dia sangat sensitif. Dan titik ini
Dibandingkan tubuh yang secara umum yang disebut dengan non akupuntur itu dia lebih kecil. Profesor Kurdasi menjelaskan bahwa ukuran dari titik akupuntur itu dia bersifat biolistrik di mana diameternya itu 2 sampai 8 mm lebih kecil dari tubuh yang non akupuntur. Buktinya bagaimana? Ini salah satu buktinya. Nah, kita akan bisa melihat beliau Profesor Kusnadi melakukan sebuah eksperimen penelitian ya dengan menggunakan pendekatan setara Ronsen karena Profesor Kusnadi itu merupakan salah satu dokter dengan spesialis ronsen. Beliau melakukan sebuah penelitian yang diawali dengan apakah meridian itu ada, apakah titik akupuntur itu ada. Maka Profesor Kusnadi itu membuktikan di dalam penelitiannya dan ini diangkat di dalam buku beliau di dalam akupuntur neurosen dan akupuntur dalam pendekatan terapi energi. Nah, jika kita melihat ada tulisannya akupoint dan yang jika kita melihat ada titik yang namanya non akupoint ya. Ada akupoint, ada non akupoint. Kita bisa melihat secara bersama-sama bahwa sebentar gede dikit. 12 biar biar sama. Oke, jika kita melihat ini yang di sebelah sini Bapak Ibu sekalian ini adalah titik non akupuntur. Ini non akupuntur. Kemudian yang di sebelah sini adalah titik yang akupoint atau akupuntur. Setelah dilakukan suntikan yang diberi nama pemberian isotop teknesium pertelaknat ya. Jadi beliau Profesor Kusnadi itu menyuntikkan titik akupuntur tersebut dengan isotop teknesium pertelaknat di mana isotop teknesium pertelaknat ini merupakan sebuah semacam zat yang digunakan oleh rekan-rekan di ronsen fungsinya untuk mengkontraskan jaringan tertentu. Misalkan kita ingin meronsen pembuluh darah, maka disuntikanlah cairan tersebut pada daerah tersebut sehingga nanti pembuluh darahnya akan kelihatan. Nah, beliau itu menyuntikkan zat yang disebut dengan isotop teknesium pertelaktat pada titik akupuntur dan non akupuntur. Dan setelah dibuktikan dan setelah dilihat pada akupoint itu terlihat sebuah semacam perjalanan migrasi sel. Itulah dikatakan bahwa ada sebuah teori yang menjelaskan bahwa titik meridian itu adalah semacam jaringan sel aktif listrik, jaringan sel aktif listrik ya. Nakatani menjelaskan bahwa titik akupuntur itu adalah dan meridian itu adalah kumpulan sel aktif listrik yang berjajar-jajar. Maka sebagaimana Profesor Kusnadi menjelaskan saat dilakukan penusukan ternyata ada semacam migrasi. Sedangkan pada non akupuntur itu tidak ada migrasinya. Menarik. Yang lebih menarik lagi ini. Nah, ini akupoint. Kemudian beliau menyuntikkan teknisium prakelata itu pada titik KI3 dan SP6 ya. KI3 dan SP6. Setelah dilakukan proses penyuntikan teknisium pertelaktat ini menjelaskan bahwa ada migrasi KI3 ke atas dan SP6 spleen juga ke atas. Dan ini merupakan titik KI10. Masya Allah. Keren banget ya penelitiannya. Nah, seperti itu. Jadi, berdasarkan hasil penelitian ini yang dilakukan oleh Profesor Kusnadi menyimpulkan bahwa titik akupuntur itu ada, meridian itu ada, memang tak kasat mata, memang tidak terlihat, tapi setelah dilakukan penelitian ternyata ini ada loh, ya. Bahkan ada yang lebih detail lagi di dalam artikel yang berjudul In Vivo Visualization of the Pericardium Meridian lebih kelihatan lagi. Nah, pada tangan nih saya besarin sedikit ya, kita akan melihat kita akan bisa melihat ya. Ini sebelum ditusuk, kemudian ini setelah ditusuk ya. Kemudian terjadi migrasi sel. Nah, ini kelihatan. Ada migrasi, ada migrasi, ada migrasi, ada migrasi. Pembuktian titik akupuntur itu ada. Ya. Kemudian ini yang berikutnya adalah penelitian dari Profesor Toshikazu Yamamoto. Ini tangan kebas bisa pada pasien-pasien stroke. Sebelum ditusuk poin C, maka yang terjadi sini. Terjadi peningkatan vaskularisasi pembuluh darah Bapak Ibu sekalian ya. Nah, kemudian berikutnya ada lagi.
Nah, oke ya, satu, dua. Oh, cukup ternyata sudah habis. Nah, ini ya. Jadi, ini membuktikan bahwa titik akupuntur itu ada, bahwa titik akupuntur itu nyata, bahwa titik akupuntur itu asli, bahwa titik akupuntur itu bisa distimulasi. Jadi, pengembangan ilmu akupuntur itu sekarang bisa dikembangkan sampai adanya laser punktur, kemudian ada sonopunktur, kemudian ada apa lagi ya, elektroakupuntur ya, kemudian bahkan sampai laser, bahkan sampai ada akuapuntur disuntikkan dengan menggunakan zat tertentu ya, yang sifatnya adalah obat ya, kemudian dengan dikasih jahe dan lain-lain, maka titik akupuntur itu akan terstimulasi menjadi sebuah reaksi terapeutik. Kenapa terapi akupuntur itu sangat terstimulasi, menjadi apa namanya, mudah terstimulasi sehingga terjadi reaksi, apa namanya, terapeutik, karena karakteristik dari titik akupuntur itu adalah satu, titik akupuntur itu adalah titik yang spesial di mana dia merupakan tempat kumpulan pembuluh darah lebih banyak, saraf lebih banyak, limfatik lebih banyak. Maka dari itu pendekatan secara neuroscience terapi akupuntur itu bisa dilakukan pendekatan secara neuro, bisa dilakukan pendekatan secara pembuluh darah, bisa dilakukan pendekatan secara sistem imun. Nanti jam 2 siang saya akan sharing bersama mahasiswa jurusan akupuntur kelas khusus. Kenapa dikatakan kelas khusus? Karena kelas khusus itu bukan hanya reguler, tapi dengan latar belakang rekan-rekan kesehatan, ada dokter, ada perawat, ya ada bidan, ada yang dari teman-teman yang memperdalam akupuntur sudah bertahun-tahun, dan ini beliau sedang menyelesaikan pendidikannya. Nah, jadi eh, reaksi dari terapi akupuntur itu mencakup hingga sampai mekanismenya, sampai reaksi pada pembuluh darah, bereaksi pada sistem, apa namanya, imun sistem, bereaksi juga pada sistem neuro ya, sehingga ada istilah neurohormonal regulation ya. Jadi terapi akupuntur itu, jika pendekatan secara ilmu sains, secara biomedis, maka akupuntur itu akan dapat menstimulasi keseimbangan hormon, keseimbangan pembuluh darah, kemudian keseimbangan dari kinerja dari sistem neuro kita, sistem saraf kita. Sehingga kalau kalau ada orang yang kena dia gangguan pembuluh darah, kerusakan pada pembuluh darah, maka dibantu akupuntur bisa membantu dalam pemulihan. Kalau ada yang punya masalah di dalam keseimbangan sistem imun, maka terapi akupuntur itu akan membantu di dalam proses membantu menyeimbangkan sistem itu sendiri. Kemudian kalau pasien itu ada permasalahan di gangguan akut autonomic nervous system, misalkan ANS-nya, sarafnya itu ada masalah, atau gangguan nyeri, maka terapi akupuntur akan dapat mencakup hingga sampai tahap itu ya Bapak Ibu sekalian. Sehingga mekanisme kerja akupuntur, jika kita merujuk pada penjelasan Profesor Kusnadi Saputra, penjelasan secara neuroscience, sebagaimana juga disampaikan oleh almarhum Dr. Sudirman, bahwa mekanisme kerja akupuntur itu tidak lepas dari jaringan yang ada di dalam tubuh kita. Dan dia melalui 3 tahap, tahap lokal, tahap segmental, dan tahap pusat. Lokal itu di titik lokal kita, segmental itu di tulang belakang kita, pusat itu ada di brain kita. Oke, seperti itu gambarannya. Karena waktu sudah jam setengah 7, saya ada jadwal untuk menuju ke kampus. Terima kasih atas atensinya Bapak Ibu sekalian. Kita akhiri live kita hari ini. Jam 2 ya, nanti saya akan live untuk mengajar mahasiswa jurusan ilmu akupuntur Universitas Muhammadiyah Karanganyar, kelas khusus reguler. Monggo nanti silakan Bapak Ibu, kalau nanti mau bergabung di live TikTok saya saat saya ngajar, silahkan. Nanti saya ada jadwal jam 2 sampai jam 3, kita akan mengupas tuntas bagaimana akupuntur dalam pendekatan secara imun sistem, bagaimana peranan imun sistem dalam perbaikan di dalam tubuh kita. Baik, seperti itu. Terima kasih atas atensinya. Kapal selam lagi di Gunggung. Assalamualaikum. Saya Tovan Ekan Hidayat. Terima kasih atas atensinya. Iya Mbak Sofia. Nanti jam 2 ya kita akan live bersama mahasiswa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.